Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Nurmala, yang pada kali ini saya akan membahas tentang pengembangan media audio pembelajaran. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke pembahasannya. Teman-teman, kita akan membahas apa sih media audio pembelajaran. Jadi media audio pembelajaran merupakan aspek penting dalam program pendidikan masyarakat. Nah, studi menunjukkan bahwa penggunaan media audio dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi kepada mahasiswa. Jadi informasi yang diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa tidak hanya menggunakan media digital ataupun bentuk fisik seperti poster maupun buku, dan tidak hanya melalui media literasi, tapi juga dapat melalui media audio. Yaitu ada beberapa landasan teori. Yang pertama yaitu teori dual coding, yang dimana teori ini ditunjukkan oleh Alan Paivio pada tahun 1971. Teori ini menyatakan bahwa pengkombinasian representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi kepada siswa. Lalu yang kedua yaitu teori belajar audiovisual oleh Richard Mayer, yang mengungkapkan bahwa penggunaan multimedia termasuk media audio dapat meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian oleh Mayer dan Moreno ini pada tahun 2003 menunjukkan bahwa variasi dalam media pembelajaran termasuk penggunaan suara dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Lalu teori yang ketiga yaitu teori belajar situasional oleh Jean Lev dan Etienne Wenger, di mana mereka menyoroti pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran. Dalam konteks penggunaan media audio, teori ini menekankan pentingnya menyajikan informasi dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi siswa. Lalu teori yang keempat yaitu teori kognitif sosial oleh Jerome Barner, yang dimana ia menekankan pentingnya struktur kognitif dalam pembelajaran. Jadi dalam penggunaan media audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara memfasilitasi proses pemahaman dan pengorganisasian oleh siswa. Lalu teori yang terakhir yaitu teori kognitif oleh Jean Piaget, yang dimana dia ini menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Nah, dalam konteks pembelajaran audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Nah, untuk membuat konten audio instruksional yang efektif, kita harus melakukan beberapa langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Di mana di sini tuh kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk konten audio yang akan dibuat. Nah, dan kita juga harus memastikan tujuan tersebut dapat diukur dan terkait dengan kebutuhan audiens. Langkah yang kedua yaitu kenali audiens. Kita juga harus melakukan analisis audiens untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan karakteristik audiens target dari audio yang kita buat. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan skrip, di mana skrip dibuat dengan rinci dan terstruktur untuk konten audio. Skrip harus mengikuti urutan yang logis dan menyajikan informasi dengan jelas dan menarik. Lalu selanjutnya itu pilih narator yang tepat. Dengan memilih narator yang tepat yaitu memiliki suara yang jelas, menarik, dan sesuai dengan audiens yang ditargetkan dalam pembuatan media ini. Lalu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kita harus menghindari penggunaan istilah teknis yang rumit atau bahasa yang sulit dipahami. Kita juga harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens yang kita targetkan. Lalu selanjutnya itu tambahkan efek suara yang relevan. Dengan menggunakan efek suara yang sesuai dan relevan untuk meningkatkan daya tarik konten audio yang dibuat. Nah, efek suara dapat digunakan untuk menekankan poin penting, menciptakan suasana, atau meningkatkan keterlibatan pendengar. Langkah selanjutnya yaitu perhatikan kualitas audio. Pastikan kualitas audio konten yang dibuat itu memiliki kualitas yang tinggi dan jelas. Gunakan peralatan rekaman yang baik dan pastikan lingkungan rekaman bebas dari gangguan ataupun kebisingan yang dapat mengganggu atau dapat menimbulkan distraksi. Lalu selanjutnya itu rancang dengan durasi yang tepat. Tentukan durasi konten audio yang sesuai dengan kompleksitas materi dan perhatian audiens target. Nah, kita juga harus menghindari membuat konten terlalu panjang sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi dan retensi informasi oleh pendengar. Selanjutnya yaitu sediakan kesempatan interaksi. Kita harus menyediakan kesempatan bagi pendengar untuk berinteraksi dengan konten audio yang dibuat, misalnya dengan
menyisipkan pertanyaan refleksi atau tugas praktis. Interaksi ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Lalu selanjutnya yaitu uji coba dan evaluasi. Kita harus melakukan uji coba terhadap konten audio dengan sejumlah kecil audiens target untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Evaluasi respons pendengar dan perbaikan konten sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya lalu publikasi dan sebarluaskan konten audio yang telah dibuat. Setelah konten audio selesai, publikasikan dan sebarkan ke audiens ke target audiens yang sudah kita ketahui gitu. Lalu lakukan pembaruan dan peningkatan berkelanjutan. Setelah kita publikasi, kita harus terus pantau kinerja konten audio yang kita buat dan lakukan pembaruan atau perbaikan sesuai dengan umpan balik dan perkembangan baru dalam bidang yang relevan. Seperti itu. Nah, untuk itu beberapa teknik dalam produksi media audio pembelajaran. Teknik yang pertama yaitu perencanaan skenario dan struktur yang tepat. Yang kedua, penggunaan suara dan musik latar yang tepat. Yang ketiga, teknik produksi audio juga harus mencakup pengeditan yang cermat dan profesional. Lalu teknik yang keempat yaitu narasi yang baik. Teknik yang kelima, penggunaan efek suara yang tepat. Yang keenam yaitu penggunaan teknik rekaman yang tepat. Yang ketujuh, penggunaan teknologi digital atau teknologi yang sedang relevan dengan saat ini. Lalu selanjutnya itu memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi semua pendengar. Selanjutnya evaluasi dan umpan balik. Dan yang terakhir yaitu inovasi dan peningkatan dalam teknik produksi media audio pembelajaran. Itu beberapa yaitu mengevaluasi dampak media audio pembelajaran. Dampak-dampak atau apa saja hal yang dapat kita evaluasi dalam media audio pembelajaran yaitu yang pertama pemahaman materi. Tingkat pemahaman materi yang disampaikan melalui media audio dapat diukur melalui tes atau kuis sebelum dan sesudah penyampaian konten. Lalu yang kedua yaitu retensi informasi, di mana kita harus mengevaluasi terhadap kemampuan peserta untuk mengingat dan mengaplikasikan informasi yang dipelajari dari media audio yang telah dibuat dan telah disampaikan. Lalu yang ketiga yaitu partisipasi dan keterlibatan. Indikator ini mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran melalui media audio. Selanjutnya yaitu umpan balik peserta. Kita mendapatkan umpan balik langsung dari peserta tentang kelebihan dan kekurangan dari konten audio yang kita buat. Hal ini dapat membantu kita untuk mengevaluasi efektivitasnya. Apakah materi yang disampaikan relevan dan berguna bagi peserta ataupun audiens. Selanjutnya itu peningkatan keterampilan, di mana evaluasi terhadap peningkatan keterampilan atau pengetahuan yang dihasilkan dari pembelajaran melalui media audio. Lalu selanjutnya perubahan perilaku. Kita dapat mengukur apakah penggunaan media audio telah menghasilkan perubahan dalam perilaku atau kebiasaan dari peserta yang mendengarkan. Lalu selanjutnya itu keterlibatan komunitas. Kita dapat mengevaluasi terhadap keterlibatan dan interaksi antara peserta dalam komunitas belajar yang didukung oleh media audio. Penggunaan platform komunitas atau forum diskusi dapat menjadi indikator dari keterlibatan. Selanjutnya itu kualitas produksi. Evaluasi terhadap kualitas teknis dan estetika produksi konten audio. Faktor seperti kejelasan suara, penggunaan musik latar yang tepat, dan pengeditan yang cermat dapat memengaruhi efektivitas konten audio. Selanjutnya itu aksesibilitas. Memastikan bahwa konten audio yang diakses oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun sensoris. Evaluasi terhadap kemudahan akses ini, ketersediaan transkrip, dan dukungan teknis untuk aksesibilitas dapat menjadi indikator dari evaluasi. Lalu selanjutnya itu kepuasan peserta. Kita harus mengevaluasi tingkat kepuasan dan keinginan peserta terhadap konten audio yang disampaikan. Survei kepuasan ataupun skala penilaian dapat digunakan untuk mengukur persepsi peserta terhadap kualitas dan relevansi materi yang diberikan. Selanjutnya, apa saja sih aspek-aspek dalam pembuatan media audio pembelajaran? Yaitu ada aspek-aspek kualitas suara dalam pembuatan media audio pembelajaran. Aspek-aspek kualitas suara yang pertama itu tone dan pitch, di mana tone dan pitch adalah dua aspek penting dalam kualitas suara yang dapat memengaruhi pengalaman mendengarkan secara signifikan.
Ton atau nada suara mengacu pada karakteristik emosional atau psikologis dari suara, sedangkan pitchy mengacu pada tinggi rendahnya suara dan dapat memengaruhi persepsi tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan otoritas narator. Lalu yang kedua itu artikulasi dan pronunsi. Artikulasi dan pronunsi merupakan aspek penting dalam kemampuan komunikasi yang efektif, di mana artikulasi mengacu pada kejelasan dan ketepatan pengucapan suara, sedangkan pronunsi adalah cara di mana kata-kata diucapkan dengan benar sesuai dengan aturan bahasa. Lalu yang ketiga adalah tempo dan ritme. Tempo dan ritme adalah elemen kunci dalam pembentukan pengalaman pendengar dalam media audio. Tempo mengacu pada kecepatan atau laju dari suatu percakapan atau narasi, sedangkan ritme mengacu pada pola perubahan tempo dalam percakapan atau narasi. Yang terakhir yaitu emosi dan ekspresi. Emosi dan ekspresi memainkan peran penting dalam komunikasi manusia, di mana ekspresi emosi dapat dibagi menjadi beberapa kategori termasuk ekspresi wajah, postur tubuh, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai media audio pembelajaran. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.